Mulai beliau di sini menyebutkan apa obat ghibah. Apa sih obatnya? Ini kayak dokter ya. Ketika hendak mengobati sebuah penyakit, dia harus tahu dulu sebabnya apa. Baru kasih obat. Wa amma ilajul ghibah. Adapun obat ghibah, falyalam al-muktab annahu bil ghibah muta'aridun li sakhatillah wa maqatihi. Hendaklah si orang yang menggibah tahu bahwa dengan cara gibah itu malah Allah murka kepada dia. Allah marah kepada dia. Ingat itu. Sebelum kita gibah, ingat gibah itu membuat Allah marah kepada kita. Wa anna hasanatihi tanqulu ilal muktab ilaih. Yang kedua, hendaklah dia tahu bahwa amal kebaikan dia, pahala-pahala dia itu akan dihadiahkan kepada orang yang digibah. Jadi orang yang digibah sebetulnya nggak rugi loh mas. Antum kalau digibah nggak rugi, nggak, justru untung. Loh, kok untung? Iya, karena antum bisa mendapatkan pahala dari orang yang menggibah antum secara gratisan, tanpa harus bersusah payah beramal soleh. Nggak beramal nggak apa, tapi dapat pahala, kan ajib. Kenapa? Gara-gara ada orang yang menggibah kita. Jadi yang rugi siapa pak? Yang menggibah apa atau yang digibah? Yang rugi itu yang menggibah. Yang digibah nggak rugi, kecuali kalau dia naik pitam, terpancing emosi, akhirnya membalas dengan gibah lagi. Ya udah, sama-sama rugi. Iya. Wa illam yakun lahu hasanat nuqila ilaihi min sayyiati khasmihi. Kalau ternyata yang digibah ini nggak punya kebaikan, yang menggibah ini nggak punya kebaikan untuk membayar gibahnya itu, maka dosa-dosa orang yang digibah itu ditanggungkan kepada yang menggibah mas. Sebagaimana Rasulullah bersabda demikian, kata Rasulullah, tadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah. Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu, hai Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Apa kata Rasulullah? Walakinnal muflis yaumal qiyamah. Tapi orang yang bangkrut pada hari kiamat, man ya'ti bisolatin wa zakatin wa saumin wa hajjin wa sadaqatin. Orang yang datang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji. Wa ya'ti waqad syatama hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa latama hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanatih. Tapi rupanya apa pak? Dia pernah mencaci maki orang, dia pernah menampar orang, dia pernah mengambil harta orang, dia pernah menguncurkan darah orang, dia pernah menyakiti orang. Akhirnya apa? Dia bayar dengan amalan-amalan solehnya, pahala-pahalanya. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqta alaihi kama qala. Kalau ternyata kebaikannya habis, ya. Sementara yang dizalimi ini masih banyak ini. Gimana ini? Ukhidat min khatayahum. Maka diambillah dosa-dosa orang yang digibah. Kemudian ditimpakan kepada orang yang menggibahnya, yang menzaliminya itu. Kemudian orang itu pun dilemparkan ke dalam api neraka. Mengerikan Bapak sekalian. Memang gibah itu terkadang manis Pak. Manis kalau ngomongin orang tuh kayak asyik banget ya, terutama ibu-ibu tuh. Kalau ngomongin orang ya, padahal dosanya ngeri ya. Faman istahdhara dzalika lam yutlit lisanahu bil ghibah. Maka siapa yang ingat ini, ingat apa? Bahwa gibah itu mendatangkan kemurkaan Allah, bahwa gibah itu menyebabkan dia menghadiahkan amal soleh pahalanya kepada orang yang digibah. Maka kalau dia ingat itu, dia enggak bakalan jadi menggibah itu, Pak. Takut dia menggibah. Wa yanbaghi idza aradat lahul ghibah an yatafakkar fi uyubi nafsi. Kemudian obat selanjutnya apa? Obat gibah. Orang yang ingin bergibah sebaiknya coba pikirin dosa-dosanya dulu deh. Aib-aib dirinya dulu. Antum mau gibah orang, ingat antum juga punya aib. Kalau antum bisa gibah orang, orang tuh bisa gibah kita mas. Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini tidak punya aib loh. Kita manusia masalahnya, kita bukan malaikat. Yang namanya manusia kan tempatnya kesalahan dan aib. Maka kalau kita mau gibah orang, kita ingat coba, kita juga banyak dosa. Kita juga banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ngapain kita mikirin dosa orang? Ngapain kita mikirin kesalahan orang? Wa yashtagil bi islahiha. Maka hendaklah ia lebih sibuk untuk memperbaiki diri saja. Wa yastahi an ya'iba wa huwa ma'ib. Malu dong mau menjelek-jelekan orang sementara dirinya sendiri penuh kejelekan. Malu kita ini. Kama qala ba'dhum, sebagaimana sebagian penyair berkata, fa in ibta qauman billadzi fika mithlihi
Fa kaifa ya'ibun nas man huwa a'war? Kalau kamu menggibah suatu kaum, maka ketahuilah aib mereka pun sebetulnya kamu pun punya aib. Maka bagaimana mau menggibah orang lain yang dirinya sendiri juga penuh dengan apa? Noda kesalahan. Itu namanya nggak tahu malu, Mas. Wa in dhanna annahu salimun minal 'uyub falyatashahhal bi syukri 'ala ni'amillahi 'alaihi. Terus kalau kita merasa, oh, saya kayaknya kok nggak punya aib ya. Sebetulnya perasaan seperti ini aja sudah musibah, Pak. Ketika kita merasa diri kita nggak punya aib, itu artinya Allah menghalangi kita untuk mengetahui tentang kesalahan diri kita. Allah menghalangi kita untuk memperbaiki diri kita. Kata beliau, kalau misalnya dia menyangka bahwa saya kayaknya nggak ada aibnya, ya udah, kamu sibukkan diri dengan mensyukuri nikmat itu. Kalau misalnya kamu melihat teman kamu jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan kamu alhamdulillah nggak jatuh kepada perbuatan yang tidak baik itu, ngapain sih menyibukkan diri kita untuk menjelek-jelekan dia? Ngapain? Lebih baik kita sibukkan mensyukuri nikmat. Alhamdulillah, Allah tidak jatuhkan saya kepada perbuatan si fulan itu. Wala yulawwith nafsahu bi aqbahil uyub wa huwal ghibah. Kalau dia merasa tidak punya aib, jangan kotori dirinya dengan aib yang paling buruk. Apa itu? Suka gibahin orang. Suka menggibah orang aja, Pak, sudah aib itu, Pak. Sudah aib itu. Wa kama la yardha li nafsihi bi ghibati ghairihi lah, fa yanbaghi alla yardhaha li ghairihi min nafsihi. Sebagaimana dia saja tidak suka digibahin orang, maka jangan merasa suka untuk menggibahi orang. Antum suka enggak kalau antum digibahin orang, Pak? Enggak suka kan? Ya udah, kalau kita enggak suka, jangan kita suka menggibahi apa? Orang lain. Makanya Nabi mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Kalau kita enggak suka digibah, jangan suka gibahin orang. Ini ngegibahin orangnya senang, tapi kalau digibahin marah. Kita katakan kepada dia, Mas, kamu saja enggak suka digibah, maka jangan pernah kamu suka menggibah orang. Falyanzur fi sababil ba'its al-ghibah fayajtahidu ala qat'i. Hendaklah ia melihat sebab-sebab yang menyebabkan dia gibah. Lalu sebab-sebab ini dia jauhi. Fa inna ilajal illah yakunu bi qat'i sababiha. Karena mengobati penyakit itu adalah dengan cara apa? Dengan cara menjauhi sebabnya, Pak. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.